Sinyal buat. Sih, mati. Mau pengen apa? Cantik, maunya cantik terus. Kenapa? Udah ya. Dinamakan Nyi Ronggeng, mereka itu para penari kerajaan. Jadi bukan satu sosok. Ada gadis desa juga yang cantik. Yang dibunuh, Nyi Ronggeng itu yang dibunuh karena kecantikannya. Ini dia Nyi Ronggeng. Berasal dari khazanah seni tradisi, ia seorang penari molek yang dikisahkan memiliki jalan hidup yang tragis. Kecantikan wajahnya justru membawanya ke lembah kesengsaraan hingga mati secara tidak wajar. Legenda Nyi Ronggeng kemudian dicitrakan sebagai bagian paling sakral dalam mistik para penari. Sebab mereka yang ingin menjadi penari seolah wajib memiliki ilmu-ilmu ronggeng, termasuk pelet dan pengasihan yang kemudian disebut pelet Nyi Ronggeng. Tapi seperti apa cerita Nyi Ronggeng yang sesungguhnya? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Sebutan ronggeng sering diberi tafsir miring. Merupakan penari yang kerap menggoda kaum hawa tidak sekedar lewat tarian, tapi juga tiupan mantra gaib yang jauh lebih maut. Padahal di masa lampau, ronggeng adalah penari kerajaan yang muncul di saat-saat sakral. Beraroma metafisika memang, karena tariannya dibuka dengan ritual-ritual tertentu. Jadi gini, Nyi Ronggeng itu dari tahun ke tahun, zaman ke zaman selalu ada. Karena dinamakan Nyi Ronggeng, mereka itu para penari kerajaan. Jadi bukan satu sosok atau Nyi Ronggeng atau Nyi Mas Ronggeng ya, yang tugasnya memang mereka itu menari di suatu acara di kerajaan. Mereka itu selalu dihubungkan dengan hal-hal yang mistis, kutukan, bahkan bisa mendatangkan pesugihan atau kekayaan rayaan. Nah, zaman dahulu itu para penari itu kalau mau menari itu selalu menggunakan tata krama atau upacara-upacara tertentu yang tersambung dengan kerajaan gaib. Nah, yang sering disebut itu adalah kerajaan Ratu Kidul. Nyimas Dewi Larasati menyebut kabut mistik terasa lebih kental karena ada pertalian dengan kerajaan Ratu Kidul. Dan di saat ia memberi penuturan tentang itu, tiba-tiba wanita di depannya menari, senyum-senyum seperti kerauhan sosok penari gaib. Iya, itu salah satu cerita legenda yang dipercayai oleh masyarakat yang fenomena. Nah, mungkin sosok itu ya, sosok Nyi Ronggeng itu yang saat ini itu dia dominan tampil. Nah, itu kenapa? Nah, kenapa saya? Jadi ini ya. Ini aku ceritain ya pemirsa, ini namanya Di Irma. Beliau ini adalah murid kami ya. Tapi saya kenal itu udah sekitar 3 bulan yang lalu. Leluhur beliau ini memang orang ngerti lah ya, orang terhubung juga dengan, aku lihat auranya Ratu Kidul, Segoro Kidul lah ya. Nah, dia itu sering
ngeronggeng, sering kayak nari-nari atau nyindian-nyindian seperti itu loh ya. Ini kenapa ini anak? Nah aku bilang, leluhur kamu, aku merinding nih, nggak aku buat-buat nih ya. Nah ini kamu itu ada sosok Nyi Ronggeng yang selalu ngikutin kamu, makanya kamu harus laraskan. Ayo aku bimbing. Kenapa? Kenapa sayang? Hah? Kenapa? Kamu sering nangis. Kamu kamu apa? Mau sampaikan apa? Enggak. Dia kan sering nangis ya. Jadi dia itu di salon, kan beliau ini yang di Irma ini kan punya salon kecantikan langganan saya tuh. Dia itu sering nangis di tangga. Nah temennya yang indigo juga, namanya Mas Diko sering ngomong, aduh tolong teh, ini kenapa nih di Irma ini kadang kayak nembang-nembang orang kesurupan gitu loh. Nah seperti ini. Kenapa? Kamu aslinya dari mana sih? Tarian makin panas, apalagi setelah Nyimas memberi aba-aba untuk terus menari. Meski sekedar dari ponsel, suara gamelan membuat tambah gairah menari. Kamu mau nari? Enggak, maunya kenapa? Kamu terpesona sama aku? Terpesona. Kamu pengen kayak apa? Mau aku perankan? Kalau sudah kayak gitu, terus maunya gimana lagi? Mau pengen apa? Cantik, maunya cantik terus. Tapi kalau cantik nggak minta tumbal kan? Mintanya apa? Aku sayang. Oh, mintanya disayang teh laras. Nyi Ronggeng memang identik dengan penari yang dekat dengan mistik. Bukan sekedar tarian, bukan pula semata penarinya, tapi ada kekuatan gaib yang mengiringinya. Lantas seperti apa pesona Teh Lisa saat menari jaipong yang didampingi uyutnya, yang seorang penari ronggeng? Jangan kemana-mana. Tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Penari ronggeng dengan tokohnya yang misterius disebut Nyi Ronggeng. Memang dekat dengan segala yang beraroma metafisika. Teh Lisa yang berdalam tari ronggeng menyebut bahwa penari memang sering memanfaatkan susuk, terutama susuk yang populer sebagai susuk Nyi Ronggeng. Ada beberapa ya, malah bukan satu aja. Penari tuh emang udah rahasia umum pakai susuk. Karena kan biar menarik ya. Menarik dan cantik dan biar dipanggil nari terus, dan itu tuh kan banyak saingan antara penari satu dengan penari yang lain tuh saingan. Mereka tuh sebenarnya saingan. Walaupun mereka berdampingan dalam satu panggung, tapi aslinya mereka tuh di belakang layar tuh saingan. Iya, ada juga yang beberapa praktisi menamakan
ini nih susuk Nyai Ronggeng gitu kan, maksudnya biar menarik lah. Tapi memang itu dikhususkan untuk penari-penari, jadi bukan penari ronggeng aja, dikhususkan untuk kayak berbagai penari lah. Dari daerah satu ke daerah lain kan tarian tuh beda-beda ya, tarian Nusantara beda-beda ya. Mereka ada yang menggunakan kayak susuk Nyai Ronggeng gitu untuk dia penampilan yang lebih bagus, lebih pede gitu kan, lebih cantik lagi karena saingan. Iya ada ya petilasan Nyai Ronggeng. Biasanya ada sebagian penari-penari jaipong gitu kan, untuk kayak minta apa sih? Kayak minta berkahnya, nggak ngalap berkah gitu kan. Terus mungkin ada yang minta kayak biar rame job narinya gitu. Jadi ada yang memanfaatkan petilasan itu. Selain berurusan dengan susuk dan aji pengasihan, penari ronggeng umumnya memiliki pendamping gaib. Sosok tak terlihat itulah yang ikut menentukan ketenarannya sebagai ronggeng. Sebagai penari jaipong, Teh Lisa juga merasa didampingi oleh eyang buyutnya, yang konon sebagai ronggeng. Iya setuju banget. Apalagi ada beberapa yang penari yang di belakangnya tuh, yang Teteh lihat tuh ada sosok penari ronggengnya itu nempel. Jadi itu kalau dia nari tuh ada di belakangnya. Ada yang mati penasaran itu ya gentayangan ya, dia menghampiri kayak penari-penari daerah gitu. Ada juga yang jin yang menyerupai penari ronggeng gitu. Jadi ya seperti itulah yang Teteh rasain dan Teteh lihat. Oke, kalau Teteh sendiri kan kecilnya juga penari jaipong ya. Ya, Teteh juga ngerasa di belakang tuh kayak ada yang nari, tapi penarinya itu kayak nenek Teteh sendiri, karena nenek Uyut Teteh sendiri kan penari juga, penari jaipong. Teteh aja yang bisa ngerasain, karena kalau misalkan lagi nari itu kayak di belakang tuh kayak ada yang nari gitu kan. Terus ya pokoknya terus kalau kayak ngaca gitu kan, kok kayak ada juga gitu kan. Terus kayak mimpi, di bawah mimpi juga kayak ada penari gitu kan. Benar, energi menari yang dimiliki Teh Lisa memang terasa lebih kuat saat mulai menggerakkan tubuhnya dengan bukaan yang diteruskan dengan gerakan pecungan yang cepat tapi ritmis. Semua gerakan jaipong dilakukan dengan sangat lincah, penuh kekuatan tapi tetap indah. Pada zaman baheulanya, pada zaman penjajahan dulu ya, Belanda dan Jepang, jadi penari itu tidak hanya sekedar bisa nari, tapi dibekali dengan silat untuk benteng diri. Mahal juang ayat daun pus lantaran bahaya. Kalau Teteh sih biasa nari kayak ada energi lain juga, jadi kayak lebih berisi gitu, kayak ada yang nemenin gitu. Otomatis kalau aku nari otomatis ada kayak sosok nenek Uyut. Aku juga kan dulu penari, itu sih yang Teteh rasain. Seorang penari ronggeng sudah lumrah didampingi sosok gaib yang juga seorang penari. Sebab dari sanalah semua gerakannya bukan hanya indah tapi memikat. Tapi siapa sesungguhnya Nyi Ronggeng itu? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Legenda Nyi Ronggeng seperti tak pernah selesai dikisahkan.
Meski sosoknya antara ada dan tiada, tapi banyak yang mempercayai Nyi Ronggeng memiliki kekuatan gaib yang tinggi sehingga semua penari ingin didampinginya. Banyak versi yang mengisahkan hidup Nyi Ronggeng, tapi secara umum semua sepakat bahwa sosoknya sangat cantik sehingga menjadi incaran semua pria. Sebenarnya dia itu gadis yang sangat cantik ya di eranya dia ya, di kampungnya dia sampai direbutin ya laki-laki dimanapun ya. Ya, untuk Nyi Ronggeng itu memang dia bunga desa di kampungnya ya. Dia itu terkenal dengan narinya ya yang sangat indah dan juga bisa ya kayak semacam menghipnotis untuk para cowok-cowok di sekitarnya ya. Makanya selalu dikandungin dengan mistisnya, apalagi kalau ada seorang penari atau penyanyi ya ke sono ya, ke tempat memujanya dia, kalau dibilang ya ke memujanya dia ya, biar mendapatkan jejak dan dikagumin oleh kaum pria. Ini masa yang kekinian ya, yang dibilang kutukan gadis ya. Nah, itu sebuah kisah yang kebenarannya kita juga belum tahu ya. Masih bersifat kisah atau legenda. Yang dibunuh, Nyi Ronggeng itu yang dibunuh karena kecantikannya, tidak mau dipersunting, akhirnya diperkosa lah, dinodai oleh seorang Demak ya, oleh penjabat kerajaan lah, akhirnya dibunuh dengan keji. Nah, akhirnya terjadilah hal yang menakutkan. Si Ronggeng akhirnya melakukan sebuah pemujaan ya. Nah, di situ dia jadi sakti lah intinya, legenda jadi sakti, dan dia mengutuk lah intinya, seperti itulah ya. Meski legendanya hidup di tengah masyarakat, tapi siapa sesungguhnya sosok Nyi Ronggeng? Tidak ada yang tahu secara pasti. Keberadaan petilasan Nyi Ronggeng yang selalu ramai juga masih menjadi perdebatan di kalangan spiritualis yang bisa menembus dimensi batin. Ya, sebenarnya untuk asal usus aslinya kita kan nggak tahu ya, karena itu zaman dahulu. Jadi banyak mungkin dari sekitar warga-warga ya, di versinya dia itu ada gadis desa juga yang cantik kayak Nyi Ronggeng, udah disebut Nyi Ronggeng kayak gitu. Jadi untuk setiap daerahnya dia. Jadi memang untuk menuju sukses dalam nari ya, dia memang ada ya, kalau dibilang memuja ya, atau syaratnya ke tempat Nyi Ronggeng ya, biar ya mendapatkan ya semacam susuk ya, susuk untuk biar di kaum pria itu melihat narinya itu sangat wah di mata pria. Jadi dia memakai ilmunya Nyi Ronggeng. Seperti sosoknya yang misterius di sejumlah tempat, ada petilasan yang disebut sebagai petilasan Nyi Ronggeng. Di tempat inilah para penari sering bertirakat, ngalap berkah untuk mendapatkan petuah Nyi Ronggeng. Iya, ada ya petilasannya Nyi Ronggeng. Biasanya ada sebagian penari-penari jaipong gitu kan, untuk kayak minta apa sih? Kayak minta berkahnya, dan ngalap berkah gitu kan. Terus mungkin ada yang minta kayak biar rame job narinya gitu. Jadi ada yang memanfaatkan petilasan itu. Buat orang-orang biasanya memuja mendatangkan ke tempatnya Nyi Ronggeng juga macam-macam. Kadang juga bisa buat narinya, juga bisa buat kesuksesan juga bisa, banyak macam-macam namanya. Setiap orang kan mintanya ada yang lain-lain gitu, nggak harus jadi nari doang gitu. Untuk sosok di zaman dulu ya, Nyi Ronggeng itu dia seorang gadis ya, gadis yang masih muda, umur 19 tahun ya.
dan juga itu terkenal parasnya yang cantik banget. Ya, untuk Nyi Ronggeng ya memang sangat terkenal di kampungnya tersebut ya, karena di umurnya dia 19 itu sangat terkenal di kaum pria ya, apalagi terkenal dengan narinya, parasnya, dan untuk badannya itu benar-benar sangat bagus banget. Makanya dia sampai diuber-uber, sampai diperebutkan oleh kaum pria tersebut. Misteri Nyi Ronggeng masih syarat kabut tebal. Tapi legendanya tak pernah selesai dikisahkan. Para penari juga masih terus berburu petuah Nyi Ronggeng agar memiliki aura pemikat saat menari. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.